Berjumpa kembali bersama Dedi Reporter Media, Tipikor Channel TV Jakarta yang akan menyajikan sajian berita daerah terkini, akurat, berimbang, tajam, dan terpercaya. Tidak terima dituduh mencuri sertifikat tanah. Kuasa hukum Mahmud Sodik SHMH klarifikasi dan dugaan pencemaran nama baik dan membuat laporan palsu yang diduga oleh Karmanah dan Karyono. Mahmud Sodik SHMH, kuasa hukum keluarga Haji Kaswan, secara tegas membantah tuduhan yang menyebutkan mencuri atau menggelapkan dokumen sertifikat tanah yang diduga oleh Karmanah dan Karyono. Tuduhan tersebut dinilai sebagai fitnah keji dan mencederai reputasi serta kehormatannya di tengah masyarakat. Saya dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan itu tidak benar sama sekali dan mengada-ada. Ini murni pencemaran nama baik yang menyerang kehormatan, ujar Mahmud Sodik SHMH saat memberikan keterangan kepada WAK Media. Tuduhan tersebut dinilai tidak mendasar dan telah mencemarkan nama baik keluarga. Tuduhan ini sangat kejam dan merugikan klien kami secara moral maupun material, dan kami membuktikan bukti-bukti untuk melaporkan balik Karmanah dan Karyono terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah membuat laporan palsu. Dari hasil pelaporan ini gimana, Pak? Ya, buat teman-teman media, kita akan memberikan klarifikasi. Hari ini kita memenuhi undangan klarifikasi daripada sahabat di Polda Banten di Jatanras. Kakak kita dituduh mencuri sertifikat tanah ibu kandungnya sendiri, yang padahal ibunya itu ketika program sertifikat redistribusi itu sertifikat yang suruh ngambil tahun 2019 beliau, Kang Danu, terus disuruh disimpan karena takut di rumah hilang. Ibu kan udah umurnya 101 tahun. Dan yang agak aneh juga memang, ini agak nggak tahu belajar dari mana Jaka Sembung nih. Kayaknya suka nonton film Jaka Sembung nih kuasa hukumnya itu. Kuasa hukum yang pengen menjarain kita-kita ini. Jadi anehnya pelapornya itu kuasa hukum. Sedangkan yang membuat surat kuasa Mahaji itu umur 101 tahun. Menurut saya, pandangan saya nih, bagaimana bisa seseorang yang sudah tidak cakap membuat surat kuasa? Dan bolehkah seseorang yang sudah umur lanjut usia 100 tahun lebih itu menjadi saksi atau menjadi terlapor atau menjadi tersangka, atau bisakah dia memberikan keterangan saksi di penyidik kepolisian, bahkan di pengadilan? Itu pertanyaannya yang harus dijawab oleh mereka. Kalau nggak bisa, kenapa dipaksakan? Gitu. Surat kuasa cap jempol. Kalau ditanya belum tentu tahu. Nah, kita penuhi panggilan bahwa sertifikat tersebut tidak benar kalau misalkan dicuri, tetapi dari 2019 terbit sertifikat, ibu sendiri menyuruh disimpan karena takut hilang atau diambil Karmanah, kakak yang paling tua, takut dijual. Dan terbukti tanahnya tersebut, 2 sertifikat, yang satu sudah dijual, sudah digadekan 60 juta kemudian dijual. Sehingga pembeli sertifikat, pembeli tanah itu yang 142 juta nggak menggarap. Yang menggarap yang pertama menggadekan 60 juta. Yang satunya sertifikat itu yang berapa, 3.000 meter ya, digadekan terhadap Ketua BPD Bojen Wetan 40 juta dari tahun 2024, Juli 2024. Laporannya itu bulan September 2025. Alasannya dia nggak tahu sertifikat hilang. Padahal ketika gugatan di PT UN Serang, sertifikat ditunjukkan, itu mereka tahu ada sertifikat itu ada, bukan hilang. Karena dipegang oleh Kang Danu dan kami meminjam sertifikat itu untuk ditunjukkan di PT UN, karena mereka mengatakan tanah satu-satunya yang digugat sertifikatnya di PT UN adalah tanah milik keluarga ahli waris Haji Kaswan. Padahal masing-masing sudah memiliki tanah, Kang ya, memiliki tanah dan sudah punya sertifikat, kecuali si Karmanah sudah dijual dan Kang Danya memang nggak membuat sertifikat karena waktu itu diserang, Kang ya. Gitu. Jadi itu semua bohong. Dan Atas perbuatan tersebut, pihak korban sedang mempertimbangkan langkah hukum serius dengan melaporkan oknum penuduh ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Nomor 1 Tahun 2023. Bahwa laporan polisi yang dibuat kuasa hukum pelapor cacat formal karena pemberi kuasa sudah tidak cakap hukum.
fitnah sesuai pasal 434 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan memberikan laporan palsu sesuai pasal 361 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan atau pasal 486 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penggelapan harta keluarga. Bahwa penyidik harus secepatnya membuat SP3 dalam perkara tersebut karena bukan merupakan tindak pidana dan tidak cukup alat bukti laporan tersebut dan yang pasti pemberi kuasa tidak cakap hukum. Keabsahan surat kuasa cacat hukum absolute void, dasar hukumnya pasal 1320 ayat 2 Jo, pasal 1330 KUHP Perdata, yaitu syarat syah suatu perikatan adalah kecakapan. Pemberi kuasa tidak bisa baca tulis dan sudah demensia dan on back waam. Surat kuasa khusus tersebut batal demi hukum karena pemberi kuasa demensia dan on back waam. Ketiadaan mens rea niat jahat pencurian dalam keluarga, dasar hukum pasal 367 ayat 2 KUHP lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah delik aduan absolut kelak dolik. Fakta hukum karena delik aduan absolut, maka yang berhak melakukan adalah hanya korban langsung, yaitu Hajah Kaswi. Pengaduan tidak bisa diwakili oleh kuasa hukum Karyono karena Hajah Kaswi sudah lansia, lingkung dan sudah tidak cakap dan tidak tahu apa yang diadukan. Kuasa hukum Karyono diduga langgar pasal 220 KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang laporan palsu dan pasal 242 KUHP tentang keterangan palsu tandasnya. Berita masih dalam pengembangan, reporter Media Tipikor, Channel TV, Dedi melaporkan.